Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang kami sudah berada di Jalan GM Situ, tepatnya di Gang Bakti ya, nomor 47, yaitu di sebuah kelenteng. Apa namanya? Tung Tiangan. Mungkin Ya, Tung Tiangan ya, dengan Pat Bong Jusi. Nah, ini seperti apa nih, lihat nih. Ya. Tatung kurus. Ini menandakan bahwa tatung ini banyak karyanya ya. Nah, karyanya seperti apa? Ya, mungkin pengobatan, mungkin gerakan kegiatan sosialnya, mungkin ya macam-macam lah ya, beraneka ragam lah. Nah, tentu kenapa kurus? Nah, kita tanyakan nanti. Kita tanya beliau nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang kita mulai menanyakan kembali bahwa Pekong Tatung. Ini ngomong-ngomong bang, siapa namanya nih? pen, Cok Chen Pen. Oh, lihat sana tuh. Cok Chen Pen. Nah, Cok, Chen Pen. ini marganya agak sedikit di Singkawang, Bang. Iya. Cok, Cok ya. agak sedikit. Ini Iya. Cok ini sebenarnya apa? Pakai HK atau apa nih? Ini pakai bahasa Hakka. Kalau pakai bahasa Mandarin itu Cok. Cok. Cuo ya. Cuo. Oh, kayak aku nih Yang- Wong ya. Bentang-bentang ada dapat bong langsung makan bongnya Bang Norman kita. Berarti beliau ini kalau di Mandarin kan apa? Cok Cuo Ceng Pen. Peng. Oh, Cuo Cuo Ceng. Cempeng. Aduh, lidahku. Nah, ini. Bang, kira-kira Bang Apen ya? Apen deh ya, Bang? Iya. Tatung ini sejak usia berapa? 18 tahun. Di usia 18 Iya. tahun sudah menjadi tatung. Ini jadi seorang tatung ini, apakah Bang Apen ini belajar atau mengikuti suhu sifu apa segala macam, atau memang Keturunan. Keturunan. Iya, keturunan. keturunan Iya, dari bapak. dari bapak? Bapak dari Ya, dari kakek lah. kakek juga tatung, bapak tatung, anak tatung. Iya. Sebelum kakek buyutnya Enggak tahu lah. ini yang memang kita susah ya di Singkawang. Sebenarnya kita sudah harus seperti itu, mulai meningkatkan kualitas daripada silsilah keluarga. Iya. Maksudnya apa? Supaya kita tahu di belakang sana sifu, yang akhirnya sampai ke sifu itu ya. Nah, sifu ini asal muasalnya dari mana sampai ke sana kan akhirnya. Sekarang kita mau cari informasi di mana? Tatungnya aja takut sifunya datang. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya sifu, tatungnya harus berani sifu datang. Kenapa? Supaya kita tahu sifu itu dari mana asalnya. Sebenarnya sih kalau diistilahkan takut sih juga bukan, cuman kadang-kadang kita kan menghormati maunya maha guru kita kan. Iya. Ada kadang-kadang Bang begini, kalau tidak terlalu penting untuk urusan sesuatu, Iya. itu pasti itu akan ada lah emosi sedikit lah dari maha guru kita gitu. Apalagi namanya maha guru ya. Kita aja lagi enak-enak tidur dibangunkan ya, Iya. tetap marah lah ya. Ada masalah penting dia pasti turun ya. Ya, paling tidak ada sedikit rasa ndak enak, ndak nyaman, ndak ada Ya. kenyamanan lah begitu. Ya, ya. Ini sebenarnya ya satu etika lah ya, satu etika yang harus dipegang teguh oleh seorang tatung. Ya. Kira-kira ndak perlu ya ngapain harus membangunkan sifu kan gitu. Iya. Sebenarnya kadang-kadang begini juga Bang, kalau di alam dewa sana kan kita kan mikirnya kan nyaman aja manggilnya. Kadang-kadang tuh mungkin dia sedang di RRC sana. Iya. Nah, dipanggil datang sini cuma kena begini, ngamuk lah guru kita. Dia belum tentu di sini. Berarti sifu itu tugasnya tidak hanya di satu tempat, itu ya. Tugasnya Pindah-pindah dia. pindah-pindah. Nah, kemudian Bang, tahu nggak asal usul sifunya ini? Enggak tahu. Asalnya dari mana? Enggak tahu. Ini sih yang ini sebenarnya si Tangku sih, mau mungkin pernah dengar cerita dari orang Oh. tua. Cung cat tai polo yang mau Ya. Kalau Pat Bong sih itu airan Pak Langpat ini di Cungket.
Oh, dari jalur 108 punya. Iya. Soifu sampai turun sampai mana? 44. Itu jalur 108 itu apa maksudnya? 108 dewa itu. Anggotanya dari situ. Oh, Banyak itu. satu anggota ya. Berarti Itu satu- dewanya satu grup tuh 108 dewa. berarti ada Anggotanya dia komunitas dewa ya. Ada. Dia salah satu dari situ. Itu kan berarti dari Tiongkok lah ke sana kan ada Dari katanya. Tiongkok. Nah, Tiongkoknya di mana? Namanya Ini makanya Bang, murid yang punya sifu, punya suhu harus tahu ya. tapi pernah dengar sih namanya Nyusan. Oh, Nyusan. hutan Cungket. lembu. Cungket lah. Lembu ya kan di sana kan ada namanya Gunung Kunlun. Ya. atau Ini hutan lembu, Hutan lembu ya. Nyusam, Nah. Nyusam. Tadi abis yang Nanti mày Chin Nam ha. Cina. Chơi Chin Nam Oh, sekitar sana lah Cinnam, hutan lembu, Ya, Nyusan. mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menjadi satu perhatian dari para sahabat lah ya. Ya. Nah, tapi si apa Tatung ini, Bang Apen ini masih ada utang kita. Akan kita tagih kapan-kapan. Kenapa? Kita harus tahu dari mana sifu asalnya. Sedangkan tadi dia hanya meraba-raba. Ini mungkin nanti suatu hari bisa kayak begini. Kebetulan Bang Apen sudah ada pasien datang, boleh telepon kita. Nah, Sekali ini tanya, ya. ini Mahagurta akan marah Ya, sekalian. Nah, sehingga kita tahu bahwa sifu ini sesungguhnya kediamannya dahulunya di mana, Ya. gitu kan? Sumbernya ini dari mana? Gitu. Kenapa? Karena kita di Singkawang ini juga sudah banyak menginventaris ya, Ya. bahwa sifu-sifu ini ada dari ini, dari sini, dari sini. Bahkan Ya, yang ya. kemarin kita ketemu bahwa sifunya dari lokal, Ya. bahkan dari kakeknya sendiri gitu. Ada. Ini biasa Bang Apen mungkin kegiatannya kayak gimana? Dia memang dingin lah. Iya, kegiatan berobat tuh. Kadang-kadang satu tiap hari ada. Berobat. Berobat itu modal berobatnya itu apa? Dia sedok dia mau Oh, yang cuma pakai gimana nih disuruh cari obat yang Oh, tumbuh-tumbuhan. berarti Bang Apen ini hanya tempat konsultasi penyakit dan kemudian memberikan Resep, satu Iya, ada resep resep ya. untuk si pasien mencari obat. Kenapa nggak bikin apotek sekali Bang Apen? Bisa lah. Nah, supaya pasien itu tidak perlu lagi mencari, tapi Iya, di betul. sini sudah ada. Ini loh sakitmu ini obatnya. Ya, ya. Ya kan? Iya. Nggak salah kan? Rencana sih mau Nah, rencana. bikin kotak-kotak kecil. Ini pun obat-obat kita yang- ya ngerti juga lah sama Bang Apen, kita kan di satu sisi masih muda kan. Muda. Itu pengetahuan untuk obat-obat herbal itu bukan gampang Bang. Iya, banyak. Nah. Makanya sekarang ya, Ya. Bang Niko ya, Ya. yang namanya tatung itu sudah konsekuensinya seperti itu. Iya sih. Ya, harus bisa mempelajari obat-obatan, penyakit-penyakit dengan obatnya. Iya. Mungkin tatung lebih cocoknya, lebih pasnya ke hal-hal yang sifatnya herbal. Nah, di sini juga akan memotivasi masyarakat untuk mencoba memanfaatkan pekarangannya menjadi satu apotek hidup. Ya. Tuh, ya kan? Nah, ide ini coba kita galakkan melalui siapa? Ya, kawan-kawan kita yang bergerak dalam bidang pertatungan gitu ya. Tapi saya percaya suatu hari di Apen kita tuh pasti ke arah situ, karena bahwa bagaimanapun karena sejarah tatungnya yang masih singkat Iya, ini iya. bilangnya pelan-pelan Mahaguru tetap akan mengajari Iya. selangkah demi selangkah sampai kalau udah sampai waktu tertentu umur tertentu beliau pasti menguasai itu tetap begini. Iya, Tapi pasti. memang harus Nah. diawali dalam usia muda Iya, ini, ya kan? Iya. Pertama mengenal penyakit, yang Iya. kedua penyakit dengan obatnya. Iya. Jadi ada waktu tertentu kayak kemarin kita ke Betong mana Bulin ya, Naga Hijau ya. Boleh. Nah, begitu ada pasien datang, Langsung. dia tidak lagi langsung manggil suipu apa segala macam. Dia sudah sipu sendiri. Dia langsung, nah, bawang jadi obat. Iya. Ini Bang Apen masih muda, masih punya kesempatan ke depan untuk lebih. Ya. Ya, itu tetap arahnya tetap ke sana. Nah, jadi paling tidak belajar. Iya. Belajar. Kalau kita yang ngajarin tato, itu balik. Tapi ini kurus-kurusnya bukan kurang gizi ya Bang. Kebanyakan punya data aja, karena si itu kan badannya besar. Jadi berat gitu. Nah, jadi kedua, Nih, ini sekali lagi Bang kita mau tes ini.
Ini Iya. ngomong-ngomong di AP ini pernah nggak lihat cipunya? Nah, Nampak kan? betul. Pernah. Pernah lah. Pernah. Gimana kira-kira? Ya agak bayangan gitu lah. Kayak banget. Bayangan. Dia mau konsumsi yang kayak. Kesel. Mungkin salah mata kali. Kan sekali dia masuk kan kita bisa lihat. Waktu dia datang masuk bisa lihat. Iya. Tapi pernah nggak lihat wajahnya seperti apa? Pernah, cuma lihat wajah itu yang hitam. Oh. Yang tempat bong nggak pernah. Tapi ketika Bang Apen melihat sipunya, perasaan Bang Apen gimana? Ya biasalah. Takut? Enggak. Senang? Senang lah. Selain kegiatan tatung tadi, yaitu atraksi, naik parang, naik pedang, apa tusuk-tusuk, tahan, kebal, ya. Nah, itu apa aja kegiatan yang lain selain itu? Pengobatan misalnya. Pengobatan lah. Pengobatan dilakukan ya. Iya. Udah berapa banyak pasien yang didapat? Atau yang disembuhkan tadi? Bisa enggak Nggak bisa hitung lagi. Orang besok-besok dihitung. Nggak bisa lah. Kenapa? Itu, nah ini kadang-kadang satu kelemahan ya, masalah administrasi jarang untuk diperhatikan. Kenapa? Kita akan tahu pada akhirnya dari mulai usia sampai usia sekian aku sudah menyembuhkan orang yang sakit kegiatan sosialku seperti ini. Sudah berapa jumlahnya sehingga tahu. Nah, bukan kita mencari sok-sokan atau kebanggaan. Tapi memang itu penting. Kenapa? Ketika orang yang kita sembuhkan terjadi hal yang tidak diinginkan dikarenakan dia berobat ke lain lagi. Ya kan? Nah, kita tidak punya arsi. Tanggal berapa dia berobat ke sini dan tanggal berapa dia datang. Bahkan tahun berapa dia datang mengatakan bahwa gara-gara aku berobat di Pekong ini aku sakitnya lebih parah. Kan? Iya. Nah ini saya salut juga ada salah satu bosong juga yang bersikap seperti itu. Setiap dia menangani kematian dia selalu mencatat tanggal, bulan, siapa namanya, alamatnya di mana. Sehingga dia mengetahui 1 tahun dia menangani kematian itu Berapa? 200 lebih. Bahkan bisa sampai 314. Nah, itu diisi pelangnya. Ya. Nah jadi Bang Apen ya, mulailah dengan satu catatan ya, enggak payah kok namanya Iya, siapa, betul. alamatnya apa, diperkirakan penyakitnya apa. Sudah harus kita mulai ya Bang Niko ya. Iya. Harus sudah kita mulai catatan kecil itu supaya apa Bang Apen itulah kenangan dari seorang tatung ya. Itu kenangan yang sangat berharga, nanti mungkin bisa dibikinkan satu figura. Ya. Tulis nama-nama yang telah disembuhkan, ya kan? Iya. Nah ini mungkin sebagai masukan saran ya. Ini biasa penyakitnya kayak gimana? Ya campur-campur lah. Mm. Penyakit ini paling Bang yang mandi kau seorang itu demam, lalu kesurupan, kesurupan. Kesurupan itu sebuah penyakit itu non medis. Yang paling banyak nih Bang Apen, Iya. yang sakit itu anak-anak atau dewasa atau apa? Anak-anak kebanyakan anak-anak. Anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak ini apa kayak kaget-kagetan gitu ya? Iya. Hak boleh. Kena nangis, badannya panas gitu kan. Oke, ini Bang Apen mungkin yang terakhir ya Bang Niko ya. Sebelum Bang Niko nanti memberikan satu kesimpulan yang panjang lebar nantinya. Nah, cerita Sipu kita sudah tahu tentang masalah kegiatan tatung selain atraksi tatung di dalam acara cap gome dan sebagainya, ulang tahun dan sebagainya. Itu juga kita sudah tahu. Dan sisi lain juga tatung berfungsi untuk mampu mengobati penyakit-penyakit yang bersifat non medis. Nah mungkin juga bisa yang bersifat medis tapi yang ringan-ringan lah, nggak sampai bedah perut. Itu. Nah terakhir, andai ada satu orang datang ke Pekong Bang Apen ini, ujuk-ujuk ya, Bang Apen, aku minta nomor lah katanya. Gimana kira-kira? Ya nggak kasih lah, nggak tatung lah. Hah? Kenapa? Kena kan bukan khusus nomor, ini kan khusus berobat punya ini. Ibadah sama berobat lah ya. Ah. Tapi kalau dia bilang, andai aku kena, aku akan bikinkan atau membelikan Bang Apen ini rumah, mobil dan sebagainya. Hah? Nggak tergiur lah ya. Iya. Apalah artinya Ini ya. yang penting nih Bang. Hmm. Kita mau tanya juga Bang Apeng kalau sekali menemukan berapa kali?
Nah, Oh, saya nggak pernah. sekarang orang berobat aja nggak mau nerima bayaran orang berobat, bagaimana? Dan yang pun fungpang, Iya, dia iya. kasih angpau terima. Kayak- Tapi tidak ada Oh, iya. penentuan harga. Berarti Bang Apen ini ya memang boleh dikatakan ya 100% sosial ya. Iya. Hanya juga yang datang harus ngerti lah ya. Ngerti dalam artian ya moga-moga angpaunya lah ya. Iya. Angpau kan dalamnya berapa kan nggak ada yang tahu. Iya. Terserah. Ya, dia yang kasih paling berapa. penting ada amplop merah. Ya. Ada isi, ada udah ada isi. Ya. Sekali Urusan- buka 3.600.000. Bang Niko ya, Ya. satu hal ini saya kadang-kadang bingung juga nih. Ya. Kenapa kok angpau itu seperti itu ya? Ada 20, 6. Ya. Ya, namanya kan tradisi. Artinya Ini ada istilah khusus nih Bang. Dalam Tionghoa Tionghoa, ada doa Cina. ada doa macam. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 6. Kalau yang ujung 2 itu untuk pernikahan. Iya. Dua pernikahan ya, Ya, dua. ya, 2. Yongxian. Buat yang mani. Oh, tetap Karena ada apa? partnya lah ya. Karena itu suatu acara yang berpasang-pasangan itu kan, Hmm. merit kan. Kalau untuk pekong kenapa belakangnya 6? Itu kan ada namanya hapsen haplo. Iya, Mm-mm. betul. Itu kalau 6 tuh hapsen. Absen, ya. Iya. Hidup haplo itu menuju ke kelanggengan. Kan Oh, sen lo yang siku kan sen 6. Hmm. Kalau 7 itu loh. Itu ada hitungannya itu, Jadi Bang. tidak sembarangan lu angpau Iya. itu. Ya. Jangan lihat kecil besarnya ya. Hmm. Tapi ya lihat ketulusan orang atau keikhlasan orang yang memberi itu aja. Kalau nggak mau ya terima Yang jelas aja. kalau Anda itu berobat ke pekong-pekong pakai ujungnya 6 itu udah benar. Iya. Nah, Harus pakai 6 ya. Iya, iya. benar. 20.000 6. Nah, 6 ini apakah 6 rupiah? ya terserah pokoknya belakangnya 6. Betul, yang penting ada Oh, malah lebih hebat yang 20.000 600 iya, boleh. ke 600.000 ya. Absen loh gitu. absen. Ya, ini ya yang memang paling penting sekali ya, paling tidak di sini ya diharapkan sekali lah pengertiannya ya. Memang Tatung nggak pernah mau minta, kenapa dia maha kaya Ya. kok. Enggak. Sipunya aja hitungan detik bisa sampai ke Singkawang. Bayangin, Ya. ngapain mau minta uang Anda? Tuh. Oh, satu lagi nih yang memang perlu saya tanyakan sama beliau ini. Di akhir-akhir ini banyak sekali ya tatung-tatung yang tampil di atraksi ulang tahun itu gigit kotak merah itu apa maksudnya? Itu cap kayak gini. Cap. Oh, Cang. Kenapa harus digigit dibawa-bawa kayak Ya, gitu? saya kurang tahu lah. Maunya sipu Nah, ya. kan sipu kan banyak. Hmm. Lain-lain. Ya, Lain pakai- gaya, lain cara. Ada yang gigit tongkat juga ada. Gitu. Berarti ini termasuk tren sipunya lah ya. Ya, ya. maunya sipu itu Maunya ya. sipu. Ada yang Kita nggak pisau. bisa mau bertanya ini itu lebih ini itu Lebih nggak susah bisa, lah ya. benar. Oke ya. Nih, sahabat ya. Sebagai penutup kami biasa itu akan disampaikan sedikit rangkuman oleh Bang Niko. Nah, silakan Bang Niko. Ya pertama-tama saya ucapkan selamat masuk kelenteng baru ini ya Luar biasa, untuk ya. Pat Bong Cusi ya. Ya. Ini nama kelentengnya Tung Tian Ngan. Ya. Tung Tian Ngan itu maknanya gini loh. Iya. Tung Tian Ngan itu artinya kita di sini itu mewakili mata Tuhan untuk melihat semesta. Kayak CCTV-nya Tuhan di sini. Oh, gitu. Apa yang kita laksanakan, berbuat baik, berbuat jahat, Tuhan tuh langsung lihat, langsung tahu. Itulah Tung Tian Ngan. Iya, betul. Berarti langsung ke Tuhan sana ya. Langsung itu kita bikin apa, dicatat di sana tuh bagus, kasih nilai bagus, yang jelek tetap kasih nilai jelek ya. Semoga ya di kelenteng Tung Tian Ngan ini Pat Bong Cusi itu dengan segala ilmunya yang hebat bisa membantu masyarakat kita khususnya Singkawang dan juga untuk nasional yang datang yang merasa percaya ya. Dan sekali lagi bersyukur sekali kita memiliki Pat Bong Cusi ya. Semoga semakin berkembang dan semoga Bang Apen kita tambah sukses dan jaya gitu. Yang jelas kita tidak menginginkan juga ya memaksa Anda percaya Ya, ya. Iya, betul. Jadi kami kembalikan kepada Anda, mau percaya silakan, Ya. tidak percaya pun silakan. Iya. Tapi bagi kami sudah menyampaikan informasi ini. Ya, harapan semoga informasi ini bisa bermanfaat, terutama Anda dalam kesakitan silakan, tidak ada alternatif lain, silakan datang. Iya. Gitu.
Kadang-kadang pasien pulang dikasih duit lagi ya. Kadang ada orang tua. Ada ya. Ada. Wah, ini berarti Angpau nih balikan. Wah, angpau dibalikkan gitu ya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, demikian bincang-bincang kami, saya, Bang Iko dan Bang Apen, mengharapkan sekali ya apa yang kami bincangkan ini dapat bermanfaat ya. Bermanfaat bagi Anda sahabat. Dan kami tidak ingin bahwa apa yang kami bincangkan ada yang tidak sependapat dengan Anda langsung ya memprotes atau mengatakan hal-hal yang kurang pantas ya, kurang pantas dan kurang sopan dan sebagainya. Masih ada solusi lain. Silakan hubungi kami kalau memang ada hal-hal yang memang ingin disampaikan. Kalau kami tidak bisa menjawab, ini ada orangnya. ya. Nah, juga perlu kami sampaikan bahwa alamat ya di mana kelenteng ini berada yaitu di Jalan GMC Tut Gang Bakti nomor 47. Iya. Itu silakan aja mampir ke sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.